Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri bahwa saya Ayub Suratman, berasal dari cabang Jakarta tahun 1981, dan saya maju mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Presidium Majelis Nasional KHMI periode 2022-2027 adalah bahwa saya seorang birokrat ya di pemerintahan, supaya ikut berperan di sana. Jadi tidak hanya dari salah satu profesi saja, tapi bagaimana Presidium KHMI ini adalah representasi dari politisi ada di sana, akademisi ada, pengusaha ada, dan birokrasi juga, birokrat juga ada. Disitulah saya ingin sama-sama kita berbicara untuk jawab persoalan-persoalan bangsa, karena wadah ini adalah wadah silaturahmi. Secara internal adalah bagaimana kita mengetahui para alumni HMI siapa, di mana, dan sebagai apa. Dan itu kita akan meningkatkan kualitas insan citanya untuk bisa berkiprah di berbagai kiprahnya, baik itu yang di eksekutif, yang di yudikatif, bahkan juga yang di legislatif, termasuk juga yang di sektor swasta, dimanapun berperan ke sana. Secara internal juga kita ada hubungan batiniah kepada adik-adik kita HMI untuk kita memberikan supporting. Ada visi saya bahwa kami membangun dan berjuang untuk kemajuan bangsa sebagai teladan intelektual dan perdamaian berkelas dunia. Itu visi saya, dan visi ini perlu disepakati oleh seluruh unsur-unsur di KHMI itu sendiri. Adapun yang menjadi misinya adalah, pertama adalah bagaimana kita meningkatkan persaudaraan sesama alumni HMI untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan. Yang kedua adalah bagaimana mendinamisasikan aktivitas timbal balik KHMI dan HMI untuk mencapai kualitas insan cita paripurna di masyarakat dan kampusnya. Misi ketiga adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam untuk membangun nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga yang keempat adalah bagaimana kita menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan misi yang kelima adalah menunjukkan inovasi kecendiakawanan dalam mewujudkan informasi teknologi, informasi pengetahuan dan teknologi, serta entrepreneurship. Dan yang keenam adalah berpartisipasi aktif, mengkritisi ya, dengan memberikan sumbangsi pemikiran dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ada lagi satu misi lagi, yang ketujuh adalah menjalin persaudaraan dengan sesama warga dunia melalui ilmu pengetahuan teknologi untuk menegakkan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran dunia. Seluruh anggota presidium itu bagaimana betul-betul solid ya, tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi dia solid untuk mengambil satu keputusan ya. Jadi setiap langkah-langkah KHMI itu harus dilakukan berdasarkan keputusan persetujuan seluruh anggota presidium ya. Dan ini etika yang harus dilaksanakan, memiliki soliditas yang kuat dan soliditas yang tinggi di seluruh pengurus ya, dari seluruh anggota presidium, di kesekjenan, dan semuanya. Dan juga kita untuk menjawab tantangan, untuk menjawab persoalan-persoalan umat, persoalan bangsa, kita juga harus memberdayakan tim pakar kita ya, untuk bisa memberikan masukan, kemudian juga dengan penasihat kita. Jadi tidak hanya presidium bergerak sendiri,
tapi juga melibatkan seluruh unsur, ya, mulai dari yang teratas, ya, penasehat, tim pakar, seluruh anggota presidium, ya, seluruh organ-organ lainnya, ya, di kesekjenan, supaya bisa kita menjadi organisasi yang kuat, ya, merapatkan barisan bersaf-saf lah seperti itu, ya, bersaf-saf untuk bisa betul-betul komitmen, ya, memiliki integritas yang tinggi, ya. Dan nanti ada hal-hal lagi yang menyangkut masalah administrasi, semua itu ada SOP-nya, semua ada indikator keberhasilannya, jadi terukur semuanya, ya. Tahun pertama apa indikator keberhasilannya, tahun kedua apa, terus, ya. Juga perlu ada sistem database, ya. Walaupun sistem database ini perlu ada kerahasiaan, tetapi kita presidium itu mengetahui siapa di mana sebagai apa, harus diketahui semuanya di daerah, di wilayah, bahkan di kancah nasional, juga di perwakilan luar negeri. Seperti itu, kita harus ini dalam rangka untuk membangun silaturahmi kita, meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita sebagai alumni HMI. Yang terpenting lagi ke depan, bagaimana itu tadi adik-adik kita itu kita perbanyak calon-calon anggota HMI, kemudian perbanyak pengkaderan, ya, dan seterusnya, sehingga nanti secara alamiah mereka berkiprah setelah menjadi alumni, ya, di bidangnya masing-masing sesuai dengan disiplin ilmunya. Nanti mereka ketemu di mana, ya, nanti itu akan secara alamiah akan ada semacam satu pertemuan yang luar biasa, ya, yang pada akhirnya. Kemudian juga ini kita harus punya transparansi, itu penting. Ini menyangkut kepemimpinan Rasulullah, ya. Ada yang namanya sidik, ya, amanah, patona, ya. Itu ada transparansi di sana, khususnya menyangkut keuangan, ya, supaya ada trust. Ya, ada trust. Jadi uang masuk, uang keluar, ya, secara administrasi pertanggungjawabannya harus ada akuntabilitas. Oleh karena itu perlu transparansi. Ada standar-standar operasional prosedur terkait persoalan administrasi. Nggak bisa melaksanakan begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas, ya, yang diperlukan akuntabilitas. Karena apa? Akuntabilitas ini, pertanggungjawaban ini juga harus diberikan kepada seluruh anggota alumni HMI, juga kepada yang terpenting adalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertanggungjawaban ini tidak main-main, ya, akuntabilitas ini. Dan saya ingin beribadah selama 24 jam. Jadi ibadah saya itu saya ingin pertaruhkan sebagai jariah, sebagai pengurus Kahmi. Jadi tidak main-main. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur. Waktu saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika saya dalam ibadah, ya, itu tujuan saya adalah mencapai husnul khotimah, ya, karena ibadah yang menurut saya itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, tapi juga 24 jam jadi ibadah. Bahkan bagaimana tidur saja jadi ibadah, makan saja jadi ibadah, semua bekerja saya, ya, jadi ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 24 jam saya ibadah. Oleh karena ini kalau nanti menjadi pengurus Kahmi pun, menjadi anggota presidium, itu bagaimana saya menjadi ibadah. Saya tidak mau lupa, ya, tidak mau lupa, tidak mau menyimpang dari garis-garis yang sudah ditentukan. Saya ingin semua itu dilaksanakan secara transparan, secara profesional, secara akuntabel, ya. Ini yang menjadi harapan saya. Terima kasih.